Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah kuliah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan disinari cahaya matahari pagi yang berkilauan laksana intan berlian, sangat indah dan rupawan, kita menambah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pemirsa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan menyampaikan tentang binatang-binatang yang boleh dipakai kurban. Binatang yang biasa dipakai kurban adalah unta. Unta biasanya berada di dataran Arab Saudi dan Madinatul Munawwarah. Itu tradisi utama berkurban. Ada unta tapi tidak untuk berkurban, yaitu di Taman Safari Bogor. Itu ada unta tapi hanya untuk pakai foto, berdampingan, naik unta di foto, hanya untuk rekreasi, tidak untuk berkurban. Binatang unta biasanya umurnya minimal 5 tahun. Unta yang sudah 5 tahun diperbolehkan untuk berkurban dan bisa untuk 7 orang yang berkurban. Yang kedua adalah sapi. Kalau sapi sudah bisa hidup atau bisa berada di seluruh dunia. Jadi kalau sapi itu semua daerah bisa ada sapi dan bisa untuk berkurban. Dan sapi itu umurnya berapa teman-teman? Sapi minimal umurnya 2 tahun dan dapat atau bisa untuk 7 orang yang berkurban. Yang ketiga adalah kerbau. Kerbau biasanya kalau di Indonesia banyak. Kerbau sama, minimal umurnya 2 tahun dan bisa buat 7 orang yang berkurban. Kalau zaman saya kecil, kerbau itu untuk membajak sawah ya. Jari wong bahasa ko meluku para dirin, ko meluku pakainya kerbau. Nah, ada juga yang kerbau buat membawa gerobak, yang buat ini bawa boros ya, itu adalah bekasnya jagung para dirin buat makan sapi, itu pakai kerbau. Sekarang membajak sawah, meluku sudah tidak pakai kerbau, pakainya traktor para dirin. Zaman makin maju. Pertama cangkul, meluku, kemudian traktor. Yang berikutnya yang keempat adalah domba. Kalau sapi tadi kerbau sama 2 tahun umurnya minimal, kemudian bisa buat 7 orang. Yang keempat domba, kambing, embe, wedus, ya, satu nama, satu wujud bernama-nama itu. Jadi kambing, domba, wedus, embe itu sama. Itu minimal umurnya 2 tahun. Tetapi kalau kambing, domba, embe atau wedus hanya untuk 1 orang. 1 kambing, 1 orang berkurban. Nah, ini para hadirin bedanya ya. Karena kecil sih para hadirin. Kalau nanti 1 kambing kecil dinaikin 7 orang, ringsek para hadirin secara teori. Makanya yang 1 kambing 1 orang berkurban, hadirin. Ya itulah yang udah tradisi pakai kurban: unta, sapi, kerbau dan domba, hadirin. Selanjutnya bagaimana sih syarat-syaratnya yang sehat walafiat, tidak keluar dari aturan agama? Ya, binatangnya yang sempurna, hadirin. Yang sempurna yang bagaimana? Yaitu 1, hewan kurban tidak boleh apa tadi teman-teman,
pincang salah satu kakinya. Umpamanya kalau kambing itu kan kakinya 4, jadi unta, sapi, kerbau, kambing kan kakinya 4, tiba-tiba nggak ada satu kakinya, nah dengklang ya. Pincang itu bahasa kalau Jawa itu dengklangnya gitu. Jangan. Yang kedua, binatang tersebut tidak boleh hilang salah satu telinganya, baik terpotong ataupun kejepit kandang, yaitu langkah siji kupingnya, nah, jangan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh binatang itu matanya tidak melihat salah satu, jadi satunya buta satunya melek, nah, jangan. Itu cari yang melek dua-duanya. Yang keempat, binatang tidak boleh dalam kondisi sakit. Sakit kalau bahasa Indonesia, kalau Jawanya mah muriang ya gitu. Sudah juga meriang samanya. Beda kalau meriangnya anak muda, meriangnya itu merindukan kasih sayang gitu. Ini mah sakit meriang, sakit boleh. Yang kelima, binatang tidak boleh kurus atau terlalu kurus, pada kering lah dagingnya, jangan. Kalau binatang kurus tidak boleh tuh kurban, jangan. Jadi gemuk. Nah, kalau kurus kumaha? Kalau kurusnya kudu di openan heula, dikasih cukut yang bagus, rumput yang bagus, dikasih huut, kasih dedek, kasih garam, kasih air, kasih dapros ya. Dapros ti naon? Dapros kue berarti apa ya? Sisa penggilingan petahu. Nah, dapros. Ada yang nyebut dapros, ada yang menyebut apanya? Gitu. Itu banyaklah nyebutkan. Ada yang nyebut telembuk gitu ya, bekasannya tahu itu gitu. Terus para hadirin, kemudian yang keenam, itu tidak boleh ekor dari binatang itu putus, baik karena dipotong sengaja ataupun terpotong akibat terjepit pintu kandang. Boleh ya, jangan yang putus kakinya. Nah, kemudian yang ke-7, maka apa tadi? Binatang tersebut tidak boleh